Aku yakin aku sehat dan kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat Karangjati sekalian, kami dari Puskesmas Karangjati akan menginfokan bahwa mulai bulan Mei 2022 akan diadakan Bulan Imunisasi Anak Nasional atau BIAN. Bulan Imunisasi Anak Nasional BIAN adalah kegiatan pemberian imunisasi tambahan campak rubella dan pemberian imunisasi kejar pada anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Mengapa dilakukan Bulan Imunisasi Anak Nasional? Dari data beberapa tahun terakhir menunjukkan terjadinya penurunan cakupan imunisasi rutin pada saat pandemi COVID, baik itu imunisasi dasar maupun imunisasi lanjutan yang cukup signifikan. Hal ini menyebabkan jumlah anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi rutin lengkap sesuai usia semakin bertambah banyak. Dampak dari penurunan cakupan tersebut dapat kita lihat dari adanya peningkatan jumlah kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi atau PD3I dan terjadinya kejadian luar biasa PD3I seperti campak, rubella, dan difteri di beberapa wilayah. Apakah bahaya apabila anak tidak lengkap imunisasinya? Anak yang tidak lengkap imunisasinya akan lebih rentan terkena penyakit campak, rubella, difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B, dan polio. Siapa saja anak yang akan diimunisasi saat Bulan Imunisasi Anak Nasional? Sasaran pelaksanaan BIAN di Kalimantan adalah sebagai berikut. Pertama, sasaran imunisasi campak dan rubella adalah anak usia 9 bulan sampai 12 tahun. Sedangkan sasaran imunisasi kejar adalah anak usia 12 bulan sampai 59 bulan. Kapan dilakukan Bulan Imunisasi Anak Nasional? Bulan Imunisasi Anak Nasional di Kalimantan akan dimulai di bulan Mei. Silakan melakukan koordinasi dengan puskesmas dan sekolah untuk tanggal pemberian BIAN di masing-masing wilayah. Di manakah tempat pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional? Tempat pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional adalah di Posyandu, satuan pendidikan atau pesantren, puskesmas, fasiankes lain, dan pos imunisasi. Tanyakan pada petugas imunisasi di puskesmas terdekat dan sekolah untuk informasi lebih lanjut tempat pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional. Apa penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi pada saat BIAN? Yang pertama adalah penyakit campak. Gejala penyakit campak adalah demam tinggi, bercak kemerahan pada kulit atau rash, disertai dengan batuk, pilek, dan mata merah atau konjungtivitis. Yang kedua adalah penyakit rubella. Gejala penyakit rubella tidak spesifik, bahkan bisa tanpa gejala. Umumnya mirip flu berupa demam ringan, pusing, pilek, mata merah, dan nyeri persendian. Yang dikhawatirkan pada rubella adalah sindroma rubella kongenital yang dapat terjadi pada bayi bila saat ibu hamil usia triwulan pertama terinfeksi virus rubella. Gejalanya dapat berupa kelainan jantung, kerusakan jaringan otak, katarak kongenital, dan gangguan pendengaran pada janin. Yang ketiga adalah difteri. Gejala paling khas pada anak yang menderita difteri adalah terbentuknya lapisan tipis berwarna abu-abu dan menutupi tenggorokan dan amandel penderita. Gejala ini muncul biasanya 2-5 hari setelah anak terinfeksi. Anak juga biasanya demam dan susah menelan akibat muncul benjolan di leher akibat pembengkakan kelenjar getah bening. Yang keempat adalah penyakit tetanus. Bayi yang baru lahir terkena tetanus pada saat lahir akan tampak normal, namun mengalami kesulitan menyusui pada usia 3-28 hari. Otot-ototnya kaku dan kejang-kejang. Pada anak dan orang dewasa, gejalanya berupa rahang terkunci, merupakan gejala yang umum terjadi diikuti oleh kaku pada otot leher, otot perut, otot punggung, sulit menelan, kejang otot, berkeringat, dan panas badan. Yang kelima adalah hepatitis B. Infeksi hepatitis B akut tidak selamanya bergejala. Apabila menunjukkan gejala, penderita akan merasa lemah, mual, muntah, nyeri perut, serta kuning pada kulit dan sklera mata. Pada penderita hepatitis B kronis, apabila penyakitnya bertambah berat karena terjadi gagal hati, maka gejalanya antara lain perut yang membesar, pendarahan abnormal, dan perubahan status mental. Yang keenam adalah polio. Setelah seseorang terinfeksi virus polio, maka sekitar 25% dari mereka akan menunjukkan gejala penyakit ringan seperti demam, nyeri kepala, nyeri tenggorokan. Kelumpuhan terjadi pada 1% dari mereka yang terinfeksi, dan kematian terjadi sekitar 5-10% dari mereka yang lumpuh. Untuk melindungi anak dari penyakit campak, rubella, difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B, dan polio, imunisasi merupakan pencegahan terbaik untuk penyakit tersebut.
Vaksin apa saja yang diberikan pada saat BIAN? Yang diberikan saat BIAN adalah vaksin campak rubella, vaksin polio baik OPV dan IPV, dan vaksin pentavalen yang berisi DPT, HB, dan HIV. Semua vaksin yang digunakan telah mendapat rekomendasi WHO dan izin edar dari Badan POM dan efektif untuk mencegah penyakit-penyakit tersebut. Apakah efek samping pemberian imunisasi pada saat pelaksanaan BIAN? Demam ringan, ruam merah, bengkak ringan, dan nyeri di tempat suntikan setelah imunisasi adalah reaksi normal yang akan menghilang dalam 2-3 hari. Kejadian ikutan pasca imunisasi yang serius sangat jarang terjadi. Laporkan setiap keluhan yang dialami oleh anak pasca imunisasi. Apabila anak telah mendapat 2 dosis imunisasi rutin campak rubella atau MMR, apakah masih perlu mendapat imunisasi campak rubella saat BIAN? Jawabannya ya, anak tetap harus mendapatkan imunisasi campak rubella saat kegiatan Bulan Imunisasi Anak Nasional untuk mendapatkan kekebalan optimal dan terwujud kekebalan kelompok di masyarakat. Imunisasi campak rubella aman bagi anak yang telah mendapat 2 dosis imunisasi campak rubella. Apakah perbedaan imunisasi campak rubella dengan MMR? Imunisasi campak rubella bermanfaat untuk mencegah penyakit campak dan rubella, sedangkan imunisasi MMR bermanfaat untuk mencegah penyakit campak, rubella, dan gondong atau mumps. Apakah benar imunisasi campak rubella menyebabkan autis? Itu tidak benar. Sampai saat ini belum ada bukti yang mendukung bahwa imunisasi jenis apapun dapat menyebabkan autisme. Kandungan etil merkuri dalam vaksin sangat rendah, yakni 1,25 mikrogram per kilogram berat badan per minggu, dan masih jauh dari batas aman yang diizinkan oleh WHO, yaitu maksimal 159 mikrogram per kilogram berat badan per minggu. Apabila sebelumnya anak mendapatkan imunisasi rutin campak rubella, MMR, atau imunisasi lain, adakah jarak waktu minimal yang diperlukan sebelum diberikan imunisasi campak rubella saat BIAN? Imunisasi campak rubella dapat diberikan dengan jarak waktu minimal 1 bulan dari pemberian imunisasi rutin campak rubella ataupun imunisasi lainnya. Untuk vaksin COVID-19 tidak dianjurkan diberikan bersamaan dengan pemberian vaksin campak rubella dan vaksin jenis lainnya. Jarak minimal antara vaksin COVID-19 dengan vaksin lainnya adalah 2 minggu. Apakah anak yang sedang demam dapat diberikan imunisasi saat BIAN? Anak yang sedang demam ditunda dulu pemberiannya imunisasi sampai anak tersebut tidak demam lagi. Setelah anak pulih, maka orang tua, kader, dan guru dapat berkoordinasi dengan puskesmas untuk mendapatkan jadwal imunisasi yang tertunda. Apakah memberikan imunisasi lebih dari 1 suntikan pada saat bersamaan itu berbahaya? Jawabannya tidak. Pemberian imunisasi lebih dari 1 suntikan saat bersamaan aman. Apakah setelah mendapatkan lebih dari 1 suntikan, anak akan selalu menderita demam? Tidak selalu. Demam merupakan kejadian reaksi pertahanan tubuh terhadap imunisasi yang diberikan kepada anak. Maka tergantung kondisinya, demam merupakan reaksi yang wajar dan berarti anak memiliki reaksi tubuh yang baik. Apa penanganan anak yang demam setelah imunisasi? Anak yang mengalami demam setelah imunisasi dianjurkan untuk dilakukan kompres atau mandi air hangat, perbanyak minum air putih, dan istirahat. Anak juga dapat diberikan paracetamol atau obat penurun demam sesuai dosis yang dianjurkan. Anak tidak dianjurkan minum paracetamol sebelum diimunisasi. Demikian informasi yang dapat kami berikan mengenai Bulan Imunisasi Anak Nasional yang akan dilaksanakan mulai bulan Mei 2022. Dapatkan informasi jadwal pelaksanaan BIAN dan informasi lainnya melalui Puskesmas, Kader Posyandu, ataupun sekolah di wilayah kerja masing-masing. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.